Saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu. Ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Selamat datang di The Top List ID. Ada kisah yang mungkin membuat nurani kita sebagai bangsa teriris. Kisah seorang anak di bawah umur yang masa depannya terancam hanya karena sebuah kasus kecil, mencuri seekor ayam. Kejadian ini bukan fiksi. Ini adalah fakta yang menjadi simbol betapa butanya mata hukum di negeri ini. Sebuah fenomena yang memaksa Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung, melontarkan teguran paling keras kepada aparat penegak hukum, khususnya para jaksa. Itu zalim, itu angkara murka, itu jahat. Inilah kalimat tegas. Presiden yang ditujukan pada praktik hukum yang tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Lantas, apa rincian kisah anak pencuri ayam ini? Dan apa tindakan nyata yang diambil Prabowo untuk mengakhiri drama hukum rakyat kecil? Mari kita bedah. Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Dalam sebuah kesempatan penting di hadapan para jaksa, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya. Beliau menyinggung kembali kasus anak SD yang sempat menghebohkan. Anak yang seharusnya dibina malah dikriminalisasi. Saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Ini tidak masuk akal. Hakim, jaksa, ada pengejar. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Anak itu saya ingat saya panggil tuh ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Hal-hal semacam ini saya percaya sudah tidak terjadi lagi, saya berharap. Tapi ingat rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa mereka punya gadget. Yang repot laporannya selalu langsung ke presiden, itu yang capek itu. Pak Prabowo begini, waduh, saya harus bereaksi karena itu rakyat kita, rakyat saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat dia akan kuat. Tapi yang kuat kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Saya kira itu dari saya. Selamat dan marilah kita bersama-sama
berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik. Kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu. Saya yakin itu. Kebetulan ini pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Terima kasih. Selamat bekerja di atas jalan yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Inilah inti dari kritik Presiden. Fokus aparat penegak hukum seringkali melenceng. Mereka sibuk mengejar kesalahan kecil rakyat jelata. Sementara kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan orang kuat atau korupsi triliunan rupiah, justru terkesan berjalan lambat. Pesan utamanya adalah jaksa dan polisi harus punya hati nurani. Rakyat kecil, orang lemah, itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh kasus yang tidak perlu dicari. Mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang yang lemah, adalah sebuah kezaliman. Ini adalah peringatan keras bahwa institusi penegak hukum harus segera koreksi diri. Prabowo tidak hanya berhenti dikritik, beliau membuktikan keberpihakannya pada anak tersebut dengan tindakan nyata. Presiden menyatakan, anak itu saya panggil ke Hambalang, saya kasih beasiswa. Sebuah intervensi personal dan kebijakan yang menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak selesai di penegakan hukum, tetapi juga di perlindungan dan masa depan warganya yang paling rentan. Bahkan, beliau memberikan saran yang seharusnya menjadi standar moral. Kalau perlu, si hakim, si jaksa, atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Inilah harapan rakyat, agar pisau hukum di Indonesia benar-benar dipegang dengan hati, dan jaksa menjadi garda terdepan pembela kebenaran, bukan alat penindas bagi yang lemah. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah teguran Presiden Prabowo ini akan mengubah wajah kejaksaan dan hukum di Indonesia? Tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe The Top List ID untuk list informasi terpanas lainnya.